menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ya, itu pernyataan Presiden Jokowi soal proses pemeriksaan penangkapan yang dilakukan terhadap menterinya, Edi Prabowo. Kak Tama, bagaimana memastikan agar betul-betul seperti tadi harapan Pak Jokowi, ya, tentu tidak saja profesional, akhirnya tidak bisa diintervensi dan sebagainya? Bisakah kita berharap itu? Kita lagi dorong, makanya artinya kan ini menjadi ajang pembuktian. Ketika KPK berani misalnya menangkap menteri, dibawa ke gedung KPK dalam kondisi misalnya handphonenya diamankan, kemudian paspornya diamankan, itu kan berarti bukan soal pemeriksaan biasa, tapi berhubungan sama perkara. Nah, ini yang kemudian kita harus dukung dan kita pastikan bahwa prosesnya transparan dan kita harus dukung dan jangan sampai kemudian justru ada tekanan-tekanan politik, intervensi di tempat-tempat lain. Ada kekhawatiran itu melihat pengalaman selama ini? Ya, dalam konteks pengalaman selama ini kan banyak lobang ya, artinya dalam penanganan perkara di KPK. Kalau kita bicara soal penanganan perkara yang lain-lain misalnya, seperti perkaranya Harun Masiku saja, kan sampai sekarang belum selesai. Ya. Artinya masih ada PR-PR yang kemudian itu kita perlu dukung KPK agar dia bisa betul-betul konsentrasi sama perkaranya. Jangan sampai kemudian ini menjadi anti klimaks ya, artinya begitu ada penangkapan, sudah ramai di sana-sini, respon publik juga sangat baik kepada KPK, tiba-tiba penanganan perkaranya mundur. Nah, ini yang kemudian kita harus dukung ya, kita khawatirkan jangan sampai itu terjadi lah kira-kira. Baik, Bang Fahri, Anda menerjemahkan tadi pernyataan Jokowi ya Pak? Normatif saja atau apa yang Anda baca? Dari dulu dia gitu, ya kan? Apa tuh gitunya apa? Tapi saya sebagai orang yang ikut mengubah Undang-Undang KPK percaya bahwa dengan undang-undang baru itu KPK masih bisa efektif memberantas korupsi. Jadi asal metodenya diperbaiki, saya kira KPK bisa ya bersama Presiden tentunya, karena dalam undang-undang baru dia harus koordinasi banyak dengan Presiden. Bang Fahri, ketika tadi Anda bilang akan efektif, kalau dalam kasus ini, bicara spesifik ini, pembuktian efektivitas KPK itu apa? Kalau saya jadi KPK ya, ini saya keluar lagi ya, padahal saya ini kan rakyat biasa gitu ya. Kalau saya jadi KPK yang begini-begini itu dibicarakan dengan Presiden. Sebab kan gini, Presiden ini mengambil keputusan untuk mengganti Ibu Susi yang polosinya berbeda dengan Pak Edi. Itu adalah keputusan politik Presiden gitu loh. Nah, keputusan politik Presiden ini sebenarnya harusnya diamankan. Kalau lubangnya besar itu harusnya dalam pencegahan itu yang dilakukan. Tapi ya saya kan nggak ngerti. Diamankan tapi bukan berarti ketika ada tindakan penyelewengan itu juga dibenarkan. Ya, dong? tapi kalau dia sudah dengan Presiden bicara bahwa ini ada potensi permasalahan, kan kita juga bicara kiaran. Jadi Anda mau katakan seharusnya diselamatkan oleh Pak Jokowi begitu? Bukan, kan gini, negara itu bekerja. Saya harus menerjemahkan omongan politik Anda, Bang Fahri. Negara itu bekerja sebagai sistem. Jadi dia harus tahu bahwa di depan sana ada lubang. Tugas dari penegak hukum, terutama para pencegah ini adalah dia bilang, Pak di sana ada lubang. Lubang itu suatu hari bisa masuk kaki orang atau juga bisa kaki Bapak. Supaya orang menghindar dari itu. Itulah cara kita bekerja dalam negara. Menciptakan pencegahan gitu. Kang Deddy? Ya, kalau bicara pencegahan kan saya sejak awal sudah menyampaikan pencegahan untuk tidak melakukan ekspor baby lobster. Dan kalau itu dulu dilaksanakan, mungkin tidak akan terjadi peristiwa yang seperti sekarang ini. Yang keduanya juga dilakukannya terlalu terburu-buru prosesnya. Sedangkan PNBP-nya aja, PP-nya belum keluar sampai hari ini, sehingga uang-uang pembayaran dari pengusaha kan sifatnya titipan yang dilakukan. Ya. Nah, proses yang terburu-buru inilah yang barangkali menjadi celah bagi siapapun yang memiliki potensi untuk melakukan tindakan-tindakan penyimpangan. Termasuk pejabat yang memang punya kewenangan dan punya kuasa. Seperti misalnya yang kita lihat. Itu jadi catatan. Kiara akan terus mengawal kasus ini tentunya. Iya. Kalau saya ngelihat ini justru artinya. Saya sudah harus closing. Ya poinnya adalah ini kan harusnya menjadi kritik buat Pak Jokowi. Artinya ketika ada menteri yang tertangkap, ini berarti apa? Pak Jokowi dalam menentukan menterinya, ini juga perlu kita kritisi. Jangan sampai kemudian memberikan ruang sama orang-orang yang kemudian memiliki kesempatan buat melakukan korupsi. Jadi jangan kemudian malah dibebankan kepada Jokowi. Kalau bicara soal pencegahan sudah terjadi. DPR sudah ingatkan, Bang Fahri sudah pernah bilang tadi kan, jangan beginilah kalau soal kargo kan begitu. Nelayan sudah kencang. Ada salam dari kawan-kawan nelayan Indonesia, perempuan nelayan KPK, usut
tuntas kasus ini karena ada 2,2 juta masyarakat nelayan tradisional yang bergantung terhadap keputusan KPK gitu ya. Artinya tidak boleh tata kelola kemudian nakoda besar Kementerian Kelautan dan Perikanan ini ditaruh kepada orang, pada ya aktor lah ya, yang kemudian dia syarat dengan kepentingan tertentu gitu. Ini yang menjadi penting gitu. Kalau memang tidak sanggup, ganti saja. Nelayan tidak sanggup, perempuan nelayan juga sanggup. Perempuan nelayan. Ada usul Pak Jokowi kalau mau reshuffle, gantinya Menteri KKP adalah nelayan perempuan. Ada usul seperti itu. Baik, kita akan tunggu bagaimana. Kita akan tunggu juga konversi KPK. Kita akan tunggu apakah KPK bernyali. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Kak Nana. Jika benar nenek moyang kita seorang pelaut, yang dimaksud bukanlah perompak yang tak kenal takut. Bukan para bajak laut yang merampas hak orang lain, para pemburu rente dengan 4 gulipat yang bukan main. Leluhur kita ialah nelayan dan saudagar yang perkasa yang melanglang samudera mengejar ikan dan berniaga. Sembari mengibarkan bendera pada tiang-tiang layar, menegaskan jati diri bangsa bahari yang memang besar. Kedaulatan laut tak cuma soal menangkal kapal asing, mengolah samudera untuk kepentingan wargalah yang terpenting. Bukankah kita hidup di negeri yang mirip kolam susu? Bahkan tanaman bisa berasal dari tongkat dan kayu. Mengapa saat ikan dan udang menghampiri dirimu, kita malah rakus dengan menjual benihnya melulu? Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.